Nah itu Masya Allah. Makanya kalau Khalifah Umar itu Khalifah ini bukan tidak ada wali itu patroli malam-malam itu. Dua kisah yang ditemukan Khalifah Umar sebagai beban buat amir-amir yang ada hari ini. Satu, keluarga yang mengerebus batu dari lapar tidak ada makanan, ngabebenyongkeun budak supaya cerikna dempe. Nah, makanan tidak ada, batu direbus. Sampai kapanpun gak bakal hipu lah batu kok. Nah, tapi ini untuk membebenyongkeun budak. Bisa gak oleh anak kan lagi ngerebus muntul, ngerebus singkong pada batu. Nah, satu itu. Kedua itu lagi patroli dengar muslimat merintih. Ternyata itu mau melahirkan. Sagroleun gitu kan. Masya Allah. Di tebing gunung lagi. Buru-buru itu Sayyidina Umar pulang. Ngajak istrinya Fatimah, ayo kita ke sana. Bawa saudara-saudara. Itu ada orang yang melahirkan. Masya Allah. Itu istrinya yang namanya Fatimah menjadi bidan bagi muslimat yang melahirkan. Sementara Umar bin Khattab yang khalifah itu jenggotnya penuh dengan debu. Karena nyumpan itu sono dihawu merebus air supaya nanti bayi lahir ini air hangat untuk mandi dengan emak-emaknya. Subhanallah. Saya kadang-kadang mentafakuri tarikh orang-orang ahli surga. Sepertinya kita kebagian apa gitu kan. Masya Allah. Tapi Allah mengimbau, wahai orang-orang yang suka melampaui batas, kamu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Sesungguhnya Allah bersedia mengampuni dosa kamu semuanya. Nah ini makanya kita walaupun lawama, nah gitu kan, harap-harap cemas, malu-malu kucing, pesimis lah hampir-hampirnya begitu. Tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya punya keyakinan. Keyakinannya bagaimana? Itu pamili-pamili saya yang titelnya sarjana, bahkan ada yang tingkat menteri itu di Jawa saya sana. Baik itu yang dinas tentara, polisi, yang doktoranus, yang pendiri sekolah, yang kepala sekolah, yang dirjen. Kok gak mau menerima al-jamaah? Lah sedang yang buta huruf, saya ini kan buta huruf. Gak ada kita, sekolah cuman sebatas SR. Gak pernah duduk di SMP atau sanawiyah, belum ada waktu itu. Walaupun untuk satu hari. Alhamdulillah ini maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kok saya bisa melakukan baiat, mengikrarkan baiat. Padahal baiat itu di kitab Riyadhus Shalihin itu menghapus seluruh dosa yang sudah lalu. Amin. Masya Allah. Ini baiat dan sanksi tidak punya baiat oleh sapi ini. Pamata paminta tu mata tanjaria. Ini dalil. Nah, jadi para hamba Allah tadi sudah cukup gamblang. Amir Markas menyampaikan tausiah kepada ikhwannya yang ada di seputar Al-Muhajirun termasuk Riasa Nabi. Nah, gitu kan. Nah, ini diteruskan. Yang hadir ini meneruskan kepada yang tidak hadir. Maksudnya itu. Kalau yang hadir terus diomong terus. Itu lagi yang tidak hadir cocok. Nah, ini dalam konsep tolab ilmu punya beban. Ilmu yang didapat lewat telinga kita itu harus disampaikan. Apakah sama istri kalau istrinya tidak ikut hadir,
Ya disampaikan. Hah? Tadi itu ditarik materinya walaupun tidak 100% apa. Tapi intinya mah kan ketangkap anu lah. Nah, atau sama ikhwannya. Assalamualaikum. Kamu tadi malam kemana nggak hadir? Tahu nggak kalau ini malam Jumat di Riasa 6 ini ada jadwal saling Riasa. Nah gitu, silaturahim gitu kan. Dilihat roman mukanya. Nanti kalau dia posisinya rumongso, nah baru ditambah lagi. Kamu itu sebenarnya beat itu apa bunyi beat yang kamu ucapkan itu? Itu bukan seraya mentaatinya. Nah ini tarim ini ma'ruf apa mungkar? Sok tulis. Namun tidak sanggup ngomong nulis mungkar tanda tangan. Nanti mau saya kasih tahu ambil markas. Menurut kamu mungkar, biar dirubah. Gitu kalau mungkar. Kalau ma'ruf, kenapa kamu tidak hadir? Sakit apa? Nah gitu. Kalau karena sekadar sakit panu itu kan, nah itu atau sakitnya sakit payah dalam preh begitu. Atau sakitan. Ini kalau yang patah itu sakitan. Fi qulubihim maradun. Nah itu kan Allah itu yang bicara itu. Di dalam hatinya ada penyakit. Nah, sudah ada penyakit, pajadahum. Maka lalu ditambah. Kan parah itu. Walahum azabun alim. Bimakan yakdibun. Karena keadaannya itu bohong. Ngomong menolong agama Allah. Karek tarim dikasih pacitan sapiring ewang. Malah nggak hadir. Lah, ini ruginya dunia akhirat. Pacitan nggak kebagian, belum lagi di akhirat. Dari hadis ini pernah sakit, barang siapa bisa untuk mengusahakan torab ilmu, tapi dia tidak mengusahakan. Nanti di akhirat menjadi orang yang paling duka cita. Alhamdulillah. Itu, jadi sampai ini taklim adalah syariat Islam. Gitu kan. Karena saya bukan nonjolkan dada, bukan. Taklim dari sejak implasmen tahun 74. Lala butrak baca di sana, Murad Marif. Nah sekarang Masya Allah, saya merenung gitu. Tiap taklim begini tuh amal sore. Karena At-Taubat mengingatkan. Wa quli malu ala makan itu. Fasayarullah wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, bekerjalah kalian, beramallah kalian. Sungguh Allah akan melihat fasayarullah, memperhatikan dan rasulnya dan juga orang-orang beriman. Ini bukan mencari-cari kesalahan, tapi grafiknya kelihatan. Kenapa ini? Taklim materinya bukan tidak gitu, tapi ada penyakit yang mengendap di dalam jiwanya. Apa? Nah ini kuncinya. Tempo hari ada datang sahabat ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini la uhibbu. Yang benar kamu ngomong. Ya Rasulullah, ini la uhibbu. Salah sama roh. Sampai 3 kali. Sungguh saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Benar tak? Nah, di satu riwayat, siap-siaplah kamu berpakaian kemiskinan. Satu itu. Jadi kalau cinta kepada Rasul harus punya mental siap menjadi orang miskin. Nah ini majaz ini. Jangan terus dilelang. Sepeda dijual, motor dijual, rumah dijual, monok di mana digardu. Bukan begitu. Tapi inna sholati, kata Al-Qur'an, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini Al-An'am ini ayat terakhir. Katakan oleh kamu,
sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku. Nah, hidup ini kan ada yang jadi bengkel, ada yang jadi bos, ada yang jadi tukang kayu, ada yang tukang tani. Dalam hidup itu beragam. Inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya maisah kamu itu beda-beda. Kalau semua tukang cukur, lah ngapain? Saya nyukur sendiri, dia nyukur sendiri, ngapain itu? Makanya disengaja oleh Al-Inna sa'yakum lasatta. Nah nanti kesananya pamaman atau wasaku wasodakum pasang yasiru yusro. Nah itu hasilnya, nah dialokasikan kemana? Hasil nyukur, hasil tani, hasil apa? Itu yang menjadi nilai. Nah gitu. Jadi para hamba Allah, ya, kalau saya ngomong dari implemen sampai hari ini, nah ini kekhawatiran saya. Tadi ayat menyebutkan, ayat ini yang menyebutkan itu kan. Pertama saya baca tadi di surat Al-Anfal ayat 26. Wadkuru in antum qalilun mustatan fil ard. Ahofuna ayat al-fanan. Ila ayat. Ini ayat turun di zaman Rasulullah yang menyuruh supaya kamu itu mengingat-ingat in antum qalilun mustatan fil ard. Nalika ketika kamu itu berjumlah sedikit. Nah ini artinya Muhajirun 74. Tapi ini di Madinah diingatkan, tuh waktu di Mekah, gitu kan. Kamu takut diculik, takut dibunuh, diusir, maka terus Allah memberikan tempat, yaitu Madinah. Dan Allah mengokohkan, terus Allah memberikan rezeki yang baik-baik, la'alakum tashkurun. Maksudnya itu supaya bersyukur. Bersyukur, saya ini syukur tidak. Nah, kalau waktu penghasilan saya itu 1 juta, saya infak bisa 500.000. Wah, luar biasa. Begitu hasilnya 10 juta, nah ini merosot. Nah ini bukan syukur ini. Karena di hadis lain, seseorang beriman belum baik, belum dinilai baik oleh Rasulullah. Kalau hari ini masih sama dengan hari kemarin. Nah ini, rupanya kalau dihitung duit, termasuk saya, apa mungkin. Yang bisa apa? Baca Quran. Baca Quran ini gratis, tapi 1 huruf kan 10 kebaikan. Nah kalau hari ini bisa seayat, besok bisa seayat setengah, besoknya bisa 2 ayat, besoknya bisa 2 ayat setengah, bisa itu insya Allah. Tapi kalau Qurannya ini ditaruh di tahap begitu sampai burukan, lah ini bisa-bisa Qurannya nendang kamu ke neraka itu. Ini Quran. Dan Quran ini mujizat, apalagi direnyepan, ditadaburi, itu jadi nur, jadi cahaya, jadi dinamo itu. Nah, tadi yang menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW, nah, beri aku resep ya Rasulullah, sehingga dengan petunjuk engkau, aku tidak usah lagi bertanya kepada lain orang. Nah ini kunci hidup nih. Apa sabda Rasulullah SAW kunci? Ihad di dunia yuhibbakallah wajhad ma indanas yuhibbakanna. Juhud kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Nah itu. Dan juhud kepada kepemilikan orang, nanti orang bakal senang. Nah, artinya apa? Kalau kamu rakus, carakah? Wah, itu statusnya jadi korun itu. Makanya kata Nabi kepada Abu Dar, wahai Abu Dar,
kalau hamba Allah dikasih karunia emas segede gunung Uhud, pasti ingin segede gunung itu lagi. Itu manusia itu. Tapi kan ini sahabat bertanya, saking hayang cintanya kepada Allah, kepada Rasul, dan dicintai oleh Allah, dari Rasul inhat di dunia. Maksudnya apa? Bukan anti dunia. Jangan ngotot, jangan rakus, jangan serakah. Tuh, dunia halal hisabun. Dunia itu halalnya mau dihisab. Awas ini dunia banyak-banyak sampai yang mubadir itu. Kena sanksi. Wah haram hadap. Kalau jalannya bekat riba, wah otaknya miring tuh. Jadi setengah gila itu. Orang nggak nyambung juga ngobrol juga. Kalau makan riba itu. Makanya ijazahnya itu selektif. Waro, teliti. Nah gitu. Dan kalau ini satu piring, ngambil aja satu, nggak usah dihabiskan semua, sampai aduh. Nah itu akibat kemerkaan tuh, kemerkaan. Karena tidak juhud. Ya sudah kolot, sudah rujak menarika, sudah rujak ponteng, masuk semuanya. Mau kalau terok di sini, wah kiamat perutnya. Nah itu karena sarakat. Jadi kulu milikilah halalan thayyibah itu petunjuk. Nah, terus ijhad dinas yuhibbakan. Juhud juga kamu kepada kepemilikan orang, nanti orang akan senang. Jangan kebakaran jenggot. Nah, itu kan. Orang beli motor 100 cc. Wow, mas, umpamanya isinya itu sudah 100 cc. Beli yang 100 cc. Oh, tetangganya itu lagi beli 100 cc. Ngomong lagi mas, beli yang 200 cc. Astagfirullah, ini kebakaran jenggot. Jadi kalau orang punya rezeki, dia alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dia itu bisa menerimanya dengan tolak kesyukuran kepada Allah. Itu doa yang sangat baik itu. Jadi bukan panas baranan gitu kan. Orang dulu, wah itu payah. Jadi ini kuncinya. Juhud terhadap dunia. Tahu kan kita Khalifah Ali kan dalam cerita. Khalifah Ali itu dibeat menjadi khalifah ceritanya. Nah, kemarinnya kan Bani Umayyah itu orang yang kaya raya, wah terpandang gitu. Disediain istana. Wah begitu ke sana disongsong Khalifah Ali jadi khalifah. Nah, ini apa? Ini buat kediaman khalifah. Apa kata Nabi? Demi Allah aku tidak akan menghuninya untuk selama-lamanya. Bongkar tuh. Sahabat Ali itu tidak pernah memakankan ke perutnya 2 jenis makanan. Itu sahabat Ali. Betapa juhudnya sahabat Ali. Makanya Umar bin Abdul Aziz di depan gurunya ketika disetrap, akhirnya itu berarti menyatakan yang membuat sekeliling istana itu kaget. Orang juhud sedunia Ali radhiyallahu anhu. Oke. Jadi kasohor ini sahabat Ali itu. Padahal itu pernah jadi amir perang hebat dan lady itu mendapat nama yang permadaninya itu taretes emas kedapat berapa sentimeter. Kemana itu? Habis kan ke kanan, ke kiri, ke depan. Ini lagi talim nih ya. Jangan saya dinilai kabur makan gitu kan. Jadi ini fair talim itu untuk semua umatnya. Seberapa dapat kita mengikuti contoh teladan ahli surga. Hanya Allah yang menolong saya dan menolong antum semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Nah, jadi la'alakum tashkurun itu diingatkan dengan al-hasr ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
wattaqullah. Sudah perintahnya ittaqullah wa tanjur nafsu ma qaddamat buat wattaqullah lagi. Laginya dari saya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi umpama diaplikasikan, dijabarkan, ittaqullah, wah saya melaksanakan perintah Allah ini kan. Tapi ini masih ada kekurangan. Dalamnya itu apa? Ya rajin kalau ada walau imam. Begitu imam ke Jakarta, lama-lama nah ini wattaqullah. Nah mungkin wattaqullah yang kedua ini penekanan. Kalau sudah bisa ke masjid, leh gitu kan, rutin gitu. Dengan jeroknya, ini saya ke masjid ini karena apa? Nah gitu kan. Karena ada berkah Jumat, 2 iris, nah gitu kan. Atau karena saya ini bujang di sebelah masjidnya ada perawan yang rada lumayan. Nah, itu jeroknya sekarang wattaqullah ini. Karena innallaha khabirun itu transparan, tembus pandang. Tidak hanya luarnya Allah itu, dalamnya innallaha alimun bidzati sudur. Nah, dia juga dalam wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Khabir al-khabir. Bukan sekadar al-alim, bukan sekadar basir, tapi al-khabir. Tembus. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum malikam empat. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Lalu Allah juga mengabaikan dia. Allah nggak butuh. Nah, itulah orang yang fasik. Nah ini ada hadis Nabi. Tapi tak keburu waktunya pasti tidak. Kalau tidak keburu, insya Allah bersambung. Kalau mau keburu, saya lanjutkan. Nah ini kita mah daripada break, kita tanya dulu Mustami ngomong banyak-banyak, Mustaminya sare. Kan rugi lah. 10 kurang seperempat. Masih 10 menit lagi. Nah, jadi kalau 10 menit lagi ringkas. Nanti ada suatu zaman manusia bakal mencintai 5 perkara. Sambil melupakan 5 perkara. Yuhibbunahumul makhluk wa yansawunahumul khaliq. Mereka mencintai makhluk Allah tapi melupakan al-khaliq. Nah, sekarang ini orang cinta kepada burung. Wah, sampai burung anis itu. Tahun berapa saya ya? Belum punya istri ini. Burung anis itu yang ngoceh terus. Dari pagi sampai jam 12. Bunyi terus. 600.000 waktu itu. Burung anis itu. Nah, ada yang punya monyet. Senang sama monyet. Oh, suruh main dog-dog, suruh naik kalapa gitu kan. Masya Allah. Itu dipusti-pusti itu. Parabnya nggak bisa dengan beras yang dimasak kita. Dari toko itu. Wah. Apalagi yang senang anjing yang ini terimanya rubak begitu herder. Itu parabnya sekali makan 1/4 kilo daging. Kalau 3 kali makan 3/4 100.000 sehari. Lah sebulan sudah 3 juta. Kalau penguat asasi berapa ada yang 3 juta? Nggak ada itu. Nggak ada yang 3 juta. Para anjing 3 juta. Nggak digawaikan nggak nama. Ini. Melupakan al-khaliq. Itu monyet. Kalau yang sering monyet ya. Coba dialungin ini kacang tanah. Alungan lagi tangkap. Alungan tangkap. Penuh masih itu kalau mau dialungan lagi itu monyet. Artinya apa? Sarakah. Allah menyebut kunu kirodatan hosi. Jadilah kamu kerak-kerak yang rugi. Manusia yang serakah kayak kok monyet. Itu. Senang sama monyet, nggak napakuri.
Maksudnya Allah membuat monyet apa? Monyet itu wataknya ini sarakah. Aku sarakah enggak. Pada kata Nabi, idhad di dunia. Ini maksudnya. Sudah dengan panjang-panjang. Itu 5 masih 4 lagi. Nah, ini setelah berkembang biak muhajirun ini, saya dapatkan surat 16 ayat ke 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiruha ragadan min kulli makan. Allah memberi perumpamaan di dalam Al-Quran. Gimana ini kalau seperti Korea ini nih, kanat aminatan mukminatan, adalah itu aman, tentram, gemah ripah roh jinawi. Ya'ti hari garo godam minggu makan, didatangkan rezeki dari setiap tempat. Dulu di Muhajirun kata saya nggak ada yang punya motor. Dulu di Muhajirun ini atapnya itu rumbia alang-alang. Dulu di Muhajirun lantainya ini rata-rata tanah. Assalamualaikum, blus aja masuk. Sekarang jangan tanya sepeda, motor, mobil. Ada yang serumah 5, ada yang serumah 3. Ini nggak ada yang latar lagi, nggak ada yang ngulis lagi. Nah, ini ayatnya. Nih pemberian Allah. Nah, terus ayat ini pakaparot yang minta, tapi mereka terus kubur terhadap nikmat Allah. Pada kohalul libasal jual kaum bimakan ya. Ini akibatnya. Akibatnya ini. Kalau seperti ini, kesyukurannya kurang, bukan artinya tambah, karena memang rakus tidak juhud, ya otomatis pakaparot yang minta. Kalau sudah pakar minta pada kohalul libasal jual kaum. Allah akan menimpakan pakaian kelaparan dan ketakutan. Tafsirnya, kenapa dikatakan meliputi ibarat baju berpakaian, semua karungkup. Ini dibasal juga bimakan ya. Karena ulah dan tingkah perbuatan perilaku kelakuan kalaupun orang muhajirun jika begini otomatis ini yang akan terjadi. Na'udzubillah min dari. Mari para hamba Allah kita evaluasi diri. Saya sudah kepala 7 nih, mudah-mudahan tidak lama lagi dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan husnul. Saya ngeri karena manusiawi. Kalau manusia tidak bisa muncul syukur, malahan meluncur dibanding dan tahun 74, 75, tahun 80, a'udzubillah min dzalik. Allahumma ahlini ma kanati hayatu khairori wa tawaffani idza kanat wafatu khairori. Allahumma amin. Kalau kamu ngeri, jangan minta mati, tapi ucapkanlah doa ini, kata Nabi. Allahumma ahlini ma kanati hayatu khairori. Ya Allah, berikanlah hidup kepada saya manakala hidup saya itu baik menurut Engkau, dan cabutlah nyawa saya. Watawapani, matikanlah saya manakala kematian itu membuat baik buat saya. Artinya begitu manusia Allah cabut, tidak jadi melaksanakan maksiat. Amin. Itulah para hamba Allah, ajaran dari beberapa tulisan yang dikatakan riwayat dan apalagi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya simak sebagiannya. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kalau saya salah itu dari saya mohon ampun padamu ya Allah, astagfirullahaladzim, dan tolong diluruskan oleh Iwan yang hadir ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa kepada beliau. Sekarang salah selanjutnya yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya akan majelis memohon maaf jika ada